Wasilah itu namanya adalah sarana atau perantara. Maka menjadikan sesuatu sebagai wasilah namanya tawasul. Wasilah dengan tawasul. Wasilah itu sarananya. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Kalau sarana yang menjadikan panjenengan itu warak itu dahar, maka daharan itu adalah wasilahnya. Menjadikan dahar sebagai wasilah, maka kita bertawasul dengan daharan. Ini tidak diwarak. Nah, jadi antara wasilah dan tawasul jelas. Wasilah sarananya menggunakan wasilah tadi namanya tawasul. Kemudian di ayat 35 surat Al-Maidah tadi jelas ada perintah dari Allah kepada orang beriman untuk mencari wasilah dengan maksud untuk mendekat kepada Allah. Taqarrub ilallah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah ilaihi untuk mendekat kepada Allah. Maka sampai batas ini bertawasul dengan demikian diberitakan. Hanya masalahnya ini wasilah ini apa yang bisa digunakan sebagai sarana atau perantara untuk mendekat kepada Allah itu apa? Maka tadi kita sampaikan hadis ini menjadi tafsir, menjadi penjelasan dari wasilah yang dimaksud. Sebab di Al-Maidah 35 maupun setelahnya atau sesudah sebelumnya tidak ditemukan, tidak diungkap secara tegas wasilah ini apa. Sedangkan di hadis tadi jelas, ya taqarrabu ilayya, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Iftaratu alaihi bin nawafil, dengan amal-amal fardu dan amal-amal sunnah. Oh, berarti wasilah di sini adalah amal ketaatan, amal ibadah baik derajat hukumnya wajib maupun sunnah. Sampai di sini paham ya? Jadi makna yang benar dari wasilah adalah segala macam bentuk ibadah ketaatan kepada Allah. Semua bentuk ketaatan itu adalah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Nah, lalu kalau dirinci ibadah ketaatan baik derajatnya wajib maupun sunnah, yang itu bisa kita pergunakan sebagai wasilah mendekat kepada Allah itu apa saja. Secara umum ya seluruh bentuk ketaatan itu wasilah. Tapi seringkali pembicaraan atau wacana perbincangan tentang tawasul dan wasilah itu sering terbatasi dalam pengertian aktivitas berdoa atau memohon sesuatu atau memiliki hajat, lalu diungkapkan melalui wasilah. Sehingga kalau dalam pengertian berwasilah atau bertawasul dalam berdoa, ini sudah dalam contoh lebih spesifik tawasul dalam berdoa ya. Pertama, pada asalnya doa itu harus langsung kepada Allah, tidak perlu adanya perantara ya. Sehingga kalaupun seorang menggunakan wasilah atau bertawasul dalam berdoa, itu tidak boleh bertentangan dengan ibadah yang langsung kepada Allah. Segala yang masuk dalam pengertian wasilah di sana tidak boleh mencederai ketauhidan ya. Berdoanya seseorang hanya kepada Allah, iya karena itu wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Kalau ada
ada hal-hal yang dipergunakan sebagai wasilah yang diyakini turut menentukan keterkabulan doa atau hajatnya. Ini berarti menyamakan posisinya sebagaimana posisi Allah. Karena seharusnya yang diyakini mengabulkan doa, diyakini bisa mengabulkan hajat hanya Allah. Lalu para ulama mengatakan, lalu apa wasilah yang boleh dalam hal ini yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid ini? Satu, ini jelas harus merujuk kepada keterangan Allah sendiri di dalam Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Pertama adalah at-tawassul bi asma'illahil husna wa sifati. Bertawasul dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Maka kalau yang digunakan sebagai wasilah itu adalah asmaul husna dan sifat-sifat Allah, maka boleh. Bahkan diperintahkan. Dan ini berarti asmaul husna dan sifat-sifat Allah bisa dipergunakan sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ tidak ada yang lain kecuali Allah, karena yang dipakai nama Allah, sifat Allah. Hakikatnya juga langsung kepada Allah sebetulnya. Tentang wasilah dengan asmaul husna, bisa baca misalnya di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya itu. Ayat berapa tuh? Saya nyari, saya lupa. Ayat 80 ya? Berapa? 180. Ya, lepas. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna, itu jelas sekali. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu, jelas kita perintah untuk berdoa kepadanya biha, dengan asmaul husna itu. Sehingga kita bisa bertawasul dalam berdoa kepada Allah dengan pergunakan nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya Allah yang maha berilmu, ajarkanlah ilmu kepadaku. Itu namanya menggunakan asmaul husna. Al-alim, yang maha berilmu. Ya Allah, ya alim, ya Allah yang maha berilmu. Alimna, ajarkan ilmu kepadaku. Ya Allah yang maha memberi rezeki. Ya Allah ya Razzaq, urzuqna, berikanlah rezeki pada kami. Meminta rahmat, welas asih kudus Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna, berarti menggunakan asmaul husna dengan berdoa. Ya. Dan Allah ingatkan di ayat ini agar tidak melakukan penyimpangan dalam menggunakan nama-namanya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartinya. Yulhidun, itu melakukan penyimpangan fi asma'i, dalam nama-namanya itu. Kalau kita baca di footnote-nya, jangan hiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungannya, atau dengan memakai asmaul husna tetapi dengan maksud menodai nama Allah, atau mempergunakan asmaul husna untuk nama-nama selain Allah. Tulis Al-Adim dari kertas celoke banyu, banyu gobe, termasuk
menyalahgunakan Asmaul Husna. Oh, contohnya itu ya, Ustaz? Iya. Ke raja. Ya. Kan kalau di ekstrim itu para dukun, para dai juga pakai Asmaul Husna, tapi nulisnya dengan darah haid misalnya. Warna merah. Iya, itu benar-benar menghinakan nama Allah. Orang awam yang nggak ngerti itu pakai Asmaul Husna kok. Yang nulis itu kan darah haid. Atau ditulis secara terbalik ayat Al-Quran, suruh nulis secara terbalik. Orang awam kan ngerti ini nulis ayat Quran kok. Ada ditulis terbalik itu namanya merendahkan. Ini pertama, wasilah kita bisa gunakan dalam berdoa, bertawasul yang boleh dalam berdoa pertama dengan Asmaul Husna. Dulu pernah kita sampaikan. Yang kedua, at-tawasul bi a'malis shalihat. Bertawasul dengan amal-amal soleh. Nah, ini yang disebut di hadis qudsi. Amal-amal soleh kan mencakup amal-amal ketaatan baik yang wajib maupun sunnah. Maka ini masuk dalam kategori ketiga. Yang kedua, bertawasul dengan amal-amal soleh, menjadikan wasilah untuk mendekat kepada Allah melalui amal soleh yang dilakukan. Bisa sholat, bisa sedekah, bisa silaturahim, bisa birrul walidain. Semua bentuk amal ketaatan itu hakikatnya adalah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Nah, dalil tentang model tawasul yang kedua atau jenis tawasul yang kedua ini adalah hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang sudah tahu ceritanya tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua ini. Masing-masing berdoa dengan menyampaikan amal soleh yang pernah dilakukan, lalu memohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, saya telah melakukan ini. Kalau engkau ridho dengan amal saya ini, maka tolong kami ya. Jadi boleh kita melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan sebagai sarana atau wasilah untuk memohon sesuatu pada Allah. Gusti Allah kula sampun netepi dawuh panjenengan. Kula niku nek saben Jumat itu ya Jumat barokah. Lu sing meneh apa sing nompo? Yang nompo ya, tutune sing kowe. Sing nompo. Yang nompo. Tahu ya. Baik panjenengan ridho datang amal kula menika Gusti Allah sak menika kula gadah hajat. Hajat kula ngeten nyuwun supados panjenengan njabah Gusti Allah mugi menika dados takdir ingkang sae dhateng kula. Ya. Ini yang kedua, selanjutnya. Yang ketiga, tawasul melalui orang soleh yang masih hidup. Masih hidup. Nah, untuk 3 ini seluruh ulama sepakat boleh. Seluruh ulama sepakat boleh. Termasuk yang ketiga, tawasul melalui orang soleh yang masih hidup. Apa maksudnya tawasul melalui orang soleh yang masih hidup? Nyuwun bidungati. Ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan. Pak nyuntungane nggih supados majelis taklim tiap Jumat sonten menika saged langgeng istiqomah. Nggih. Kula tunggaken ditambah barokah tambah kata. Masuk di acara-acara ya. Tawasul melalui orang soleh minta didoakan. Di acara-acara termasuk ya. Nanti juga. Boleh ya? Boleh. Tawasul yang boleh. acara walimah lewat orang soleh yang masih hidup. Nah, kalau tawasul lewat orang soleh yang sudah meninggal dunia, di sini ulama berbeda. Ditanyakan Pak Her tadi masuk pada kasus ini, tawasul lewat orang soleh dijadikan wasilah itu sudah meninggal. Boleh atau tidak, ini ulama berbeda pendapat.
Kalau tindakan ikhtiar, hati-hati mulut lisan, karena ini bisa menyeret kepada kesyirikan, berpotensi maksudnya. Sehingga sebagian ulama cenderung menentang dengan keras, karena kalau orang berdoa kemudian menyebut nama yang memang dikenal sebagai orang soleh, kemudian akan muncul keyakinan, nah orang nyebut itu dari makbul betul kan gitu. Lama-lama kebergantungan hatinya tidak hanya kepada Allah, bisa juga bergantung pada nama yang disebut ini. Ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran tadi. Tapi bagi pendapat yang membolehkan, itu memberikan catatan, sing pokok kudu yakin dan sing ngabulke Gusti Allah. Adapun orang soleh yang sudah meninggal kita gunakan sebagai wasilah, dikata yang boleh ya. Saya cenderung tidak pakai ini, tapi hanya mencoba untuk memahami, memaklumi gitu. Mereka mengatakan karena sepanjang hidup seluruh orang sudah memberikan kesaksian kesolehannya, ya, maka mesti orang ini dekat dengan Allah, sehingga disebut namanya itu dalam pengertian jumuk barokai kesolehan itu. Seolah-olah begini, ya Allah, sebagaimana Engkau ya, telah ridho terhadap orang ini yang sepanjang hidup demikian sungguh-sungguh dalam mentaati perintah agamamu, maka dengan menyebutnya ya, karena Engkau ridho kepadanya, memohon sesuatu kepadamu ya Allah. Nah, itu sehingga sebagian pendapat membolehkan dengan pengertian seperti itu. Ini lain nerangke dowo-dowo ini kan kangelan. Diajarkan ke orang awam itu akhirnya yang diyakini kudu nyebut jenenge itu. Kan ada. Tambah mantep nih sisa nopo ziarah kubur. Orang soleh mana makamnya datangi. Pada akhirnya malah jalur pada yang sudah dikubur. Nah, ini yang membahayakan di sini. Bisa sampai kemudian memunculkan keyakinan nek ndonga marane kubur di situ. Kan akhirnya begitu. Bahkan sampai muncul keyakinan nek ziarah nek wali ping pira itu padha karo haji. Nah, kok ora ono hadis. Ini yang harus diwaspadai sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk memahami mereka yang boleh kan alasannya betul. Nah, karena ini suatu yang diperselisihkan, mungkin benar, mungkin salah. Kalau disepakati sudah benar, jelas ayatnya, jelas hadisnya sahih. Sepakat seluruh ulama 3 tadi boleh tawasul dengan 3 tadi. Yang diperselisihkan itu bersifat kemungkinan, mungkin benar, mungkin salah. Nah, sing aman kan sing cetok bener mawon kan boleh aman nih. Tapi ada yang melakukan pada sesuatu yang diperselisihkan, tidak usah memutlakkan keliru, memutlakkan benar, karena mungkin benar, mungkin salah. Ya. Jadi kalau yang aman, tindakan yang ikhtiar, sing cetok-cetok. Kalau kadang-kadang sing cetok itu dilakoni gitu terus repot dengan sesuatu yang diperselisihkan. Dan ya, nah itu Pak, saya lihat tentang praktek orang bertawasul. Masuk ngirim Fatihah diperselisihkan. Ribet? Mengirim Fatihah itu diperselisihkan. Oh, kalau mengirim Fatihah ya. Karena saya pernah mendengar Ibnul Qayyim membolehkan. Iya. Itu maksudnya di mana Ibnul Qayyim? Dulu pernah kita sampaikan. Orang membaca Al-Fatihah di dalam praktek doa atau zikir ada 2 kemungkinan. Ya, kasih kemudian disampaikan. Kemungkinan pertama adalah dia baca Al-Fatihah itu sebagai wasilah doa, bertawasul dengan Al-Fatihah. Tawasul dengan Al-Fatihah boleh tidak? Boleh, karena Al-Fatihah itu firman Allah. Di situ hakikatnya nggak ada perantara, karena Al-Fatihah maupun surat yang apapun dalam Quran itu adalah kalam Allah. Maka kalau kita gunakan kalam Allah untuk berdoa, itu sama artinya at-tawasul bi a'malis sholihat, bertawasul dengan amal soleh. Amal solehnya
Mulai kalau maca 30 juz kan suwi banget. Al-Fatihah wae itu Al-Quran, itu Al-Quran kan itu. Ya. Nah, maka kalau membaca Al-Fatihah dalam berdoa itu dimaksudkan sebagai wasilah atau bertawasul dengan Al-Fatihah, boleh. Karena ini termasuk tawasul dengan amal. Kemungkinan kedua, baca Al-Fatihahnya itu dengan maksud, dengan niat menghadiahkan bacaan Al-Fatihahnya. Itu kemungkinan kedua. Antum niatnya disebut niat digunakan sebagai wasilah atau niat mengirimkan ganjaran. Ya. Mengirimkan pahala kalau pada asalnya wa alaisa lil insani illa ma sa'a surat An-Najm. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia usahakan. Orang yang begawe itu orang yang hasil. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Pada asalnya begitu. Tetapi dimungkinkan ada seseorang mendapatkan aliran pahala dari amal kebaikan, amal soleh, atau ibadah yang dilakukan orang lain. Ini pasti bukan dia tidak punya tidak punya peran sama sekali. Pasti punya peran, walaupun dia tidak melakukan amal itu. Tapi pengamal tadi pasti mendapatkan kontribusi peran dari orang yang dia mohonkan pahalanya kepada Allah dari amal yang dia lakukan. Gampangnya jenengan ndongake wong ya tiyang sanes itu kan krono tiyang sanes sing ndongake itu orang yang baik kan. Ya, mungkin nanti mari jenengan nopo tahu ngajari opo ya, selama hidup wonge apik. Lalu kebaikan-kebaikan dia itulah yang mendorong kita untuk mendoakannya. Maka doa kita, amal baik kita yang terinspirasi, yang termotivasi, yang karena diajari oleh orang yang kita maksudkan tadi. Ini kalau diniatke orang otomatis ngalir pada dia. Jadi di sini tahu ngajari aku surat Al-Fatihah. Umpami itu, maka tiap jenengan maos Al-Fatihah itu ganjaran Al-Fatihah bukan hanya bagi jenengan, biar ngalir sing ngaji. Mau diniatkan atau tidak ngalir. Persoalan fikihnya hanyalah perlu atau tidak diucapkan maksudnya agar dia dapat pahala. Jadi orang kalau diomong, wis Allah sudah buat mekanisme mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala sama dengan pelaku kebaikan yang dia tunjukkan. Itu sudah dibuat sistemnya. Kita mendoakan orang yang baik. Ya. Tapi kalau misalnya mendoakan orang yang tidak baik akan menjadi baik. Nah itu gimana? Tasik besar malah memang harus kita doakan dan dati apel. Ya kan harus. Kalau misalnya anaknya atau saudaranya, Iya. Bahkan masih kafir kudu didongani sebagai negara yang hidayah. Harus. Maksud saya adalah wong nek pun sedo, wonge pas urip niku apik, niku umume ndongake. Ini biasa nglakoni dosa, rusak, kelarang niku, kita ndongake lho. Matine malah bersyukur. Maka dari situlah beberapa ulama kemudian berpendapat jenengan baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, melakukan amal soleh, terus nyuwun Gusti Allah mugi-mugi ganjaranipun ingkang kula lampahi saking amal kasen niku ugi dateng si fulan. Sebagai ulama mengatakan dia sampai karena dia selama hidup baik yang menjadikan jenengan itu bersemangat melakukan kebaikan, punya peran. Jadi orang rasa
ungkapkan pun ya dapat karena punya peran. Ya, itu saja masalah. Hanya masalah yang lebih mendasar lagi adalah jenengan dari amal itu wis bener wis ikhlas dulu untuk memastikan itu ganjaran. Kalau niatnya sudah ikhlas, caranya benar, nah, maka benar dapat pahala. Dan kita bisa berharap orang-orang yang punya peran terhadap kebaikan kita pun akan dapat hal yang baik. Nah, masalah perlu mengucapkan atau tidak itu problem fikih. Jangan setuju orang, tidak ada masalah. Betul. Baiklah itu. Ini mungkin hampir sama apa? Yang wasilah tadi ya, haul itu ya. Kalau haul itu peringatan kematian seorang. Tapi kadang-kadang apa? Sampai ribuan orang datang dari berbagai daerah hanya untuk ikut haul itu. Sampai pegang hafidnya, pegang terus ini. Udah. Itu gimana itu? Kalau di masyarakat nyebutnya haul. Haul. Adalah haul, kol. Itu dari bis barang itu. Haul itu artinya kan 1 tahun. Ya, seperti dalam zakat itu mencapai nisab dan sudah haul, sudah 1 tahun. Ya, haul. Nah, maka haul itu peringatan kematian seorang. Setiap tahun ada haulnya. Haulnya Mbak Fernando. Haulnya Mbak Hernan. Haulnya Mbak Binti. Sok dikuning sok. Nah, jadi apa namanya? Sebetulnya perintah untuk menghauli, tidak ada perintah untuk haul, haulnya sahabat, haulnya tidak ada. Ya. Nah, tetapi kenapa ada ya tradisi haul itu? Sesungguhnya haul ini adalah tradisi. Tetapi dipandang penting untuk memperingati wafatnya atau kematian seseorang, itu dimaksudkan, walaupun saya pribadi tidak sepakat dengan itu, tapi berusaha untuk memahami orang yang mempraktekkan itu. Dimaksudkan untuk mengingat kebaikan-kebaikan almarhum, ya, menjelaskan kebaikan-kebaikan itu agar menjadi teladan bagi yang masih hidup, ya, mengingatnya jasa baiknya agar bisa diteruskan. Apa-apa kan itu pastinya baik sebetulnya. Sehingga yang dilakukan adalah menyampaikan saat almarhum itu hidup yang dilakukan apa, akhlaknya bagaimana, perannya seperti apa, itu akan disampaikan. Dilanjut dengan mendoakannya. Nah, kemudian pada satu komunitas masyarakat kita yang sepakat dengan model tawasul tadi, dileboknya sisa praktek tawasul di sini dengan menyebut sing difali niku. Jadi mulai campur-campur juga di situ. Kalau mengingat kebaikannya, menjelaskan keteladannya, tidak ada masalah. Itu hanya mengambil momentum untuk mengingatkan kebaikan seorang, boleh, tidak ada masalah. Tapi kemudian masuk berbagai macam acara di situ. Tawasul misalnya, atau sampai kemudian ya kondonya diani namun botol-botol diisi air, mereka kemudian diyakini kok ono barokah yang paling ya khusus. Walaupun kita boleh saja sih berdoa merasa nggo kali Mbah Sopo jenengan doa piyambak niku nggih. Boleh bahkan
kan diperintahkan mau dahar mau ngunjung jadi diperintahkan doa. Ya, cuman kalau dengan cara seperti itu ada potensi penyimpangan. Potensi penyimpangannya apa? Menjadi mengkultuskan dari problem itu. Mengkultuskan sing dikoli itu. Nah, sehingga semua yang diajarkan oleh sing dikoli itu apa bener kabeh. Padahal kemauan manusia tuh ya lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai di situ, dikritisi. Dalam hal-hal yang masih dibenarkan, ya apa kita terima, ya, mengambil pelajaran baiknya, keteladanannya, peran baiknya, dilanjutkan saja, tanpa mengkultus individukan. Misalnya pemikirannya saja. Iya, sebetulnya itu maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Menyambungkan apa yang tadi disampaikan oleh Aziz mengenai kultus individu, itu bagaimana pemahamannya dalam agama Islam? Apakah itu dibolehkan kita mengkultus individu kan? Jelas nggak boleh, tapi kan jangan sampai mengkultus individu kan. Jadi justru jangan, kalau kultus itu kan orang yang dikultuskan itu seolah dianggap bersih dari segala kekurangan dan kesalahan. Padahal yang bersih dari kesalahan hanyalah maksum yang terjaga dari kesalahan dan dosa Rasulullah. Sehingga Imam Malik mengatakan semua orang pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah. Nah, ada model keberagamaan yang melakukan kultus individu terhadap para tokoh agamanya, ya. Seolah-olah mesti benar apapun, padahal jelas sekali penyimpangannya, tapi tidak berani mengatakan itu salah. Malah ada yang salah gue sih belum ngerti ilmu itu sudah kultus, ya. Misalnya dulu jelas-jelas ada tokoh, ya, seorang tokoh itu mudah sekali dia mengatakan Al-Quran itu kitab yang paling purlu. Itu kan sudah merendahkan Al-Quran sebagai firman Allah. Tapi di kalangan pengikutnya tidak ada yang mengatakan itu salah. Kalau kita mau nyalakan malah ada yang disalahkan. Ini mulai tekan.